Apa itu bully atau bullying? Bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Ya, lalu bullying berasal dari kata bully, bahasa Inggris ya, bully kalau bahasa Indonesianya perundungan, yaitu suatu kata yang mengacu pada pengertian adanya ancaman yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang umumnya lebih lemah atau rendah dari pelaku yang menimbulkan gangguan psikis bagi korbannya. Nah, di sini perlu kita garis bawahi bahwa dikatakan korban bully kalau menimbulkan gangguan psikis. Mungkin kalau ada orang yang dia itu membuli itu, tapi dianya nggak merasa apa-apa, dia tidak kenapa-kenapa dengan bulian itu, berarti dia bukan korban bully, walaupun kemungkinan yang melakukan itu adalah pelaku bully, seperti itu. Itu yang perlu kita tekankan. Kemudian bentuk bullying. Di sini ada 4 bentuk bullying. Yang pertama adalah physical bullying, kedua verbal bullying, ketiga social bullying, dan yang keempat electronic bullying atau cyberbullying. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu bullying fisik atau physical bullying, yaitu jenis bullying yang melibatkan kontak fisik antara pelaku dan korban yang dilakukan dengan cara melakukan kekerasan fisik. Ya, kalian pasti sudah tahu ya maksudnya ya. Contohnya yaitu memukul, menendang, meludahi, menjegal, meninju, mendorong, mencekik, melukai dengan benda, memaksa korban melakukan aktivitas fisik tertentu, menjambak, merusak benda milik korban, meninju, menjewer, dan sebagainya. Intinya adalah tindakan bully yang menggunakan sebuah tindakan fisik seperti itu. Lalu ada bullying verbal, yaitu bullying yang melibatkan bahasa verbal atau perkataan yang bertujuan menyakiti hati seseorang. Bullying ini dilakukan dengan cara mengucilkan seseorang dari sebuah kelompok atau menyebarkan rumor yang tidak benar. Contohnya, mengancam, meneror, gurauan yang mengolok-olok, guruan yang berlebihan ya di sini ya. Jadi bukan hanya guruan yang biasa nanti bercandaan yang biasa aja nanti dibilang bully, tidak seperti itu, tapi guruan yang benar-benar sampai menyakiti hati seseorang. Kemudian yang ketiga ada bully sosial. Bully sosial bertujuan menolak dan memutus relasi sosial korban dengan orang lain, meliputi pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Contohnya, menyebarkan rumor, mempermalukan seseorang di depan umum, menghasut untuk menjauhi seseorang, menertawakan, menghancurkan reputasi seseorang, menggunakan bahasa tubuh yang merendahkan, mengakhiri hubungan tanpa alasan. Jadi di sini dalam bullying sosial itu nanti bisa masuk berupa bullying fisik dan bullying verbal seperti itu. Bergantung sama tujuannya. Mungkin kalau bullying verbal dan bullying fisik mungkin hanya untuk menjatuhkan orang itu aja ya, tapi kalau di bullying sosial itu lebih ke biar orang itu tidak ditemani banyak orang, biar dia terkucilkan dari kelompoknya, biar ya untuk lebih ke sosialnya seperti itu, tujuannya lebih ke sosial. Dan yang keempat adalah bullying elektronik atau cyberbullying, yaitu bentuk perilaku bullying yang dilakukan melalui media elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room, email, SMS, dan lain sebagainya. Contohnya, miss-call berkali-kali gitu ya, itu juga termasuk bully. Itu kan seperti meneror, seperti itu. Lalu SMS, email berisi hinaan, lalu membuat gambar-gambar yang sampai mungkin dibuat yang biasanya di chat WhatsApp itu animasi-animasi gitu dan lain sebagainya, seperti itu termasuk bullying elektronik. Dan di sini yang perlu kita waspadai adalah bagaimana penggunaan media sosial. Mungkin ketika kita hanya hanya berniat untuk bercanda tapi ternyata sampai sakit hati, itu nanti kita kan tinggal pakai 3 jari bisa langsung screenshot gitu ya, itu bisa disebarkan dan sebagainya, bisa dituntut, bisa dilaporkan kepada yang berwajib dan sebagainya, seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintar menggunakan media sosial, jangan sampai kita jadi netizen julid istilahnya ya, kita yang komen-komen yang macam-macam dan
pada akhirnya kita sendiri yang kena imbasnya. Padahal sebenarnya kita tidak berniat untuk membuli, seperti itu. Nah, di sini dampak negatif bullying bagi korban. Yang pertama, terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit, dan sebagainya. Ini lebih ke bullying yang fisik ya, jadi ada sesuatu yang berubah gitu, mungkin jadi lebam dan lain sebagainya. Tapi selain itu, yang terpenting adalah di hatinya gitu. Hatinya sebenarnya walaupun badannya terluka, tapi hatinya yang lebih terluka. Biasanya korban bully seperti itu. Kemudian tertekan psikisnya, kejiwaannya, seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan, dan gejala psikis lainnya. Mungkin sampai dia untuk bertemu orang lain sampai gemeteran, gak berani, mungkin dia sampai tidak berani keluar kamar, tidak berani keluar rumah, dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi korban bully yang benar-benar harus kita selamatkan. Kemudian pergaulan sosial terganggu seperti minder, menyendiri, grogi, pendiam, dan tertutup seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu terganggu prestasi belajarnya seperti nilai jelek, tidak konsentrasi belajar, lupa mengerjakan tugas, sampai menurunnya ranking atau tidak naik kelas. 7 hal yang bisa kamu lakukan sebagai cara mencegah bully. Oke, pertama, tunjukkan prestasi. Ini penting. Kemudian yang kedua, jalin pertemanan dengan banyak orang. Nah, ini di sini biasanya yang menjadi korban bully adalah orang-orang yang pendiam. Kemudian tumbuhkan rasa percaya diri. Nah, ini yang penting. Mau bentuk kamu seperti apapun, kamu harus percaya diri. Mau kamu cantik, kalau kamu gak percaya diri, ya cantik kamu gak kelihatan. Mau kamu pinter, kalau kamu gak percaya diri, ya orang lain gak akan tahu kalau kamu pinter. Seperti itu. Jadi yang penting adalah percaya diri dan menerima diri kamu apa adanya. Itu yang terpenting. Kemudian tidak terpancing untuk melawan. Lalu jadikan bulian sebagai penyemangat untuk sukses. Lalu jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. Kemudian yang terakhir adalah laporkan pada pihak yang berwenang ya. Berwenang itu maksudnya seperti ini. Ketika kamu di sekolah menjadi korban bully, kamu bisa melapor kepada guru PK, kepada wali kelas, kepada guru yang mungkin kamu anggap nyaman untuk bercerita, boleh. Atau kepada sahabat kamu, kalau kamu gak berani ke gurunya, nanti biar sahabat kamu yang menceritakan kepada gurunya, boleh. Kepada orang tua kamu, harus. Kenapa? Karena orang tua kamu adalah orang yang paling terdekat dengan kamu. Jadi orang tua kamu harus tahu segalanya tentang kamu. Seperti itu.